eh, izinkan saya untuk menyapa teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua dan semoga teman-teman semua sehat selalu ya, eh, diberikan kesehatan gitu ya. Dan kita juga sudah hadir di Zoom kali ini Kak Buyung, narasumber kita. Ya, selamat malam Kak Buyung. Selamat malam, halo semuanya. Halo Kak. Oke. Ya, Ya, malam Kak. terima kasih ke Kak Buyung dan teman-teman semua yang sudah hadir. Insya Allah malam ini kita akan bahas tentang kupas tuntas kuliah di UK dengan beasiswa, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya nanti saya sebagai moderator ingin menyampaikan beberapa aturan gitu ya untuk di sesi perkuliahan kali ini. Yang pertama, nanti ketika presentasi berlangsung silakan di mute ya, jadi agar proses presentasinya berjalan dengan baik ya. Kemudian silakan boleh juga sambil membuka kameranya, jadi biar kita lebih berasa juga ya. Eh, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan ya, raise hand, atau bisa juga langsung di via chat gitu ya. Eh, Terima kasih teman-teman. Pada kali ini kita akan bahas tentang kupas tuntas studi ya di UK dengan beasiswa. Pada apa namanya sekarang, apalagi sekarang lagi rame sekali tuh beasiswa di luar sana tuh. Kemarin saya lihat ada KAIS gitu yang Korea, kemudian ada juga dari apa namanya KAIS dari Korea, kemudian ada dari Saudi juga kemarin saya sempat baca dan sekarang juga mungkin dari UK gitu. Nanti kan kita bahas lebih detailnya dari Kak Buyung. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kali ini. Ya, Kak Buyung, nama lengkapnya Kak Buyung Alfian Norris Sudrajat. Ya, beliau penerima beasiswa LPDP. Ya, kuliah master dan kalau saya baru selesai ya kayak di Oh, baru selesai di Cambridge University UK. Ya pas banget nih. Kemudian beliau juga Presiden of Cambridge Indonesian Association atau yang kita sebut dengan PPI ya. PPI Cambridge tahun 2019 sampai 2020. Kemudian beliau juga English Language Teaching di Sampurna University Class tahun 2015 dan ex-English Development Coordinator at the British Council Indonesia. Nah, sebenarnya nggak hanya cuman itu ya, itu hanya profil singkat. Jadi kalau teman-teman lihat dari Instagramnya, gitu, Instagram beliau, itu sebenarnya banyak banget tuh profilnya. Itu luar biasa banget. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman apa namanya mengambil ilmu sebanyak-banyaknya ya dari Kak Buyung ini. Jadi jangan sampai dilewatkan, jangan sampai sia-sia gitu ya. Jadi apa namanya kita manfaatkan kuliah online kali ini dengan baik gitu ya. Itu profil singkat dari Kak Buyung. Langsung aja tanpa perpanjang lebar lagi, kita akan sambut ya pemateri pada malam hari ini, yaitu Kak Buyung Sudrajat. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak. terima kasih banyak Farhan dan teman-teman dari tim pemburu beasiswa. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di kegiatan sharing hari ini. Kemarin apa? Seperti yang sudah tadi kalau sudah ada yang join di grup di grup Telegram, um, kita hari ini akan bahas tentang apa sih kiat-kiat kalau misalkan mau belajar di UK dengan beasiswa gitu. Jadi di sini nanti sebenarnya kegiatannya tidak hanya akan mendengarkan, aku juga pengen kita sesinya jadi interaktif, kemudian kita banyak sharing um, tentang karena teman-teman di sini juga dari form pendaftaran aku lihat sebagian sudah ada yang sekarang sudah sedang S2 gitu di Indonesia atau sudah selesai S1 gitu. Jadi pastinya semuanya punya pengalaman kuliah begitu. Nah, itu harapannya nanti teman-teman juga bisa saling share di sini gitu. Jadi kalian juga bisa share pengalaman kalian dengan sesama peserta. Farhan, aku udah di allow untuk share screen. Oh, sudah ya. Oke, sebentar.
Sudah, Kak. Sudah ya. Aku mau buka slide-nya dulu. Oke. Teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, oke. Sudah, Kak. Siap. Sebentar ya. Oke. Nah, tadi seperti sudah diperkenalkan Farhan, nama aku Buyung Alfianori Sudrajat, biasa dipanggil Buyung. Teman-teman kemarin kalau sudah ada yang follow Instagram, itu kemarin aku juga kaget. Aku kira cuma hanya akan di-tagin di poster aja, tapi ternyata disuruh follow. Jadi, oh ini dari teman-teman. Jadi, silakan Instagramnya dimanfaatkan. Kalau ada mau pertanyaan lanjutan nanti, tadi aku sudah join di grup Telegram juga. Kalau misalkan ada yang mau pertanyaan lanjutan, nanti mau DM, mau japri, silakan. Di IG bisa, di Telegram juga boleh. Aku baru selesai program Master of Philosophy, atau disingkat sebagai MPhil, di jurusannya Education, Globalization, and International Development di Faculty of Education, University of Cambridge. Nah, kenapa di situ juga ada Downing College, ada University of Cambridge? Apakah itu dua institusi yang berbeda atau satu institusi yang sama? Nanti akan kita kupas. Nah, tadi beberapa istilahnya agreement tentang bagaimana kita melaksanakan sesi sudah disampaikan oleh Farhan. Kalau aku boleh recap dan ajukan sessions agreement sama teman-teman supaya sesi kita berjalan dengan lancar. Pertama, aku pengen teman-teman semua saling menghargai yang ada di sini dengan apa? Bahwa semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya punya kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk didengarkan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa use raise hand feature yang ada di Zoom, supaya nanti Farhan dan teman-teman dari tim pemburu beasiswa bisa melihat siapa yang sudah berurutan untuk akan bertanya dengan raise hand. Kemudian boleh mute mikrofonnya ketika ada yang sedang berbicara atau presentasi agar kita semua bisa mendengarkan. Kalau mau bertanya selama sesi masih berjalan, boleh ditulis di kolom chat dengan hashtag ASK, ASK, atau bertanya dalam bahasa Inggris. Oh ya, disclaimer dulu, sesinya, slide-nya ini sebagian besar akan dalam bahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Indonesia, tapi aku akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Alasannya, agar kalian juga, karena kan beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk mendaftar kuliah ke luar negeri itu semuanya dalam bahasa Inggris ya, biar kalian juga jadi familiar gitu. Ketika ngomongin statement of purpose atau references, itu sebenarnya merujuk kepada apa sih gitu. Jadi aku pakai term yang dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang mau ditambahkan di kesepakatan sesinya? Cukup? Kalau cukup aku lanjut ya. Oke, kita hari ini akan ngapain aja? Kurang lebih ini. Pertama, pengen tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kemarin yang daftar sudah cukup banyak, tapi aku pengen lebih kenal lebih jauh dengan teman-teman yang ada di sini. Nanti bentar lagi kita akan ada aktivitas untuk kita saling kenal. Kemudian karena aku dulu kuliahnya di Cambridge, aku pengen ajak teman-teman untuk virtual tour ke Cambridge lewat video. Kemudian akan ada presentasi selama 30 menit. Nah, kemudian akan ada simulation of leaderless group discussion. Kalau teman-teman yang sudah cari info tentang LPDP pasti tahu bahwa salah satu tahapan seleksi di LPDP itu ada yang namanya leaderless group discussion. Nah, aku pengen ini jadi wahana untuk teman-teman berlatih bagaimana sih leaderless group discussion itu. Kemudian kita nanti akan ada sharing session. Beberapa dari hasil diskusi kalian akan diberikan kesempatan untuk di-share dengan teman-teman di main room gitu. Kemudian akan ada Q&A. Kemudian akan ada quiz. Nah, pertama yang tadi untuk kita kenalan, teman-teman boleh kalau yang join dengan laptop bisa pakai handphonenya langsung untuk scan QR code-nya, atau kalau misalkan yang pakai handphone bisa buka browsernya, buka Google Chrome, buka Firefox, ke menti.com, kemudian masukkan kode seperti yang ada di situ, 877184.
Mungkin Farhan boleh dibantu di type di chat kodenya untuk memudahkan teman-teman. Oke, Kak. Terima kasih. 87menpi.com. Oh ya, aku Salah. sambil. Bener. 877184. Ya. Sepertinya belum aku present juga. Sebentar. Nah, sudah muncul tampilannya? Ada 3 pertanyaan di sini. Aku belum lihat, belum ada yang join sih ini. Sudah bisa akses Mentinya, teman-teman? Proses, Mas. Nah, ini sudah 3. Udah, Pak. Oke, nah pertanyaan pertama, where are you from? Type your city. Nah, kita lihat, pengen tahu teman-teman dari mana aja. Jadi ini nanti hurufnya makin besar menunjukkan bahwa makin banyak orang yang dari kota tersebut. Nah, Semarang, oh banyak yang dari Semarang ya. Jakarta, Medan, Majalengka, Surakarta, mana lagi nih yang besar? Tangerang, kabupaten ya. Ada yang Indonesia. Can you be more specific? Bandung, from Medan. Wah, Jakarta nih. Sukabumi, Cirebon, wah Jakarta sepertinya memimpin. Oke. Farhan, kita partisipan sudah berapa? 94. 94. Ini yang sudah masukkan type baru 43. Masih kutunggu. Surabaya. Oh iya. Aku asli Surabaya. Jadi kalau yang teman-teman yang dari Surabaya, Serang, Padang, Makassar, oh kangen kepiting. Palembang, Samarinda, Batang tuh di Jawa Tengah kan ya? Ngawi, Cianjur, Padang, aduh belum pernah ke Padang. Kudus, Boyolali, 55, paling nggak aku tunggu sampai 80 deh. Wah, Jakarta masih unggul ya. Jakarta masih memimpin ya. Banyak. 57. Oke, aku tunggu sampai 60. 3 lagi. 58. Bali. Balinya di mana nih yang dari Bali? Aku paling sering ke Tabanan kalau ke Bali. 49. Jaringan, Kak. Bentar, Kak. Jaringan. Oke, kalau yang dirasa jaringannya berat, videonya mau di-off-kan, silakan. Supaya lebih lancar. Oke, aku next ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kan kita temanya study di UK. Kalau sudah ada yang punya bayangan nih, mau belajar di UK-nya di kota mana? In which city? In which city in the UK do you want to study? Wait, sebentar. Ini sepertinya votingnya aku lock, maaf ya. Bentar ya. Kenapa di lock? Bentar ya. Maaf, ada kesalahan teknis. Nah, sebentar. Oke, aku present lagi. Silakan. London, Edinburgh, Leeds, Glasgow, Durham,
Nah, yang tulisannya Durham itu bacanya Durham ya, teman-teman ya. Ya. Birmingham, ya. Edinburgh kurang H ya penulisannya. Coventry, Manchester. Di-type dong, jangan dicoret-coret itu siapa. Hanifah, boleh di-type. Terima kasih. Cambridge, oh, I would love to see more Indonesian to go to Cambridge. York, one of my favorite cities in the UK. London memimpin ya. Manchester. Bristol. Oh, London. Oxford. Oh, saingannya Cambridge. Mana lagi nih yang belum? England is the country ya. Jadi United Kingdom, oh nanti habis ini. Don't spoil it. Leeds. Mana lagi nih kota yang beda nih, belum muncul lagi. Nggak ada yang mau ke Wales atau kota-kota di Wales atau di Northern Ireland? Washington DC. Washington DC is not in the UK, it's in the US. Yes. Manchester. Harvard juga di US. Nah, uniknya, kalian tahu University of Harvard atau Harvard University? Itu di US kan? Kotanya juga namanya Cambridge. Jadi University of Cambridge dan Harvard itu di kota yang sama-sama Cambridge. Dan pendirinya Harvard, John Harvard, itu lulusan dari Emmanuel College Cambridge. Jadi ada satu bangunan di Harvard University yang dibikin sangat mirip dengan Emmanuel College sebagai apresiasi dia terhadap alumni, terhadap alma maternya. Do I see a new city? Bradford. Interesting. Portsmouth. Itu cantik banget pantainya dia di selatan. Oke, next ya. Terakhir. What major or study program do you intend to pursue in the UK? Ini boleh di-type. Pharmaceutical science. Everything related to English as my S1 major. Oke. Aku dulu juga S1-nya bahas pendidikan bahasa Inggris. Medical law and ethics, management, psychology, international relation, communication or education, design, linguistics, child and adolescent mental health, sustainable development, MBA. Di Cambridge ada business school-nya namanya Judge Business School, and it's one of the most prestigious business school in the UK besides Said Business School at Oxford. Business, economic, politics, accounting. Ini physics material. Material science ya. English literature, clinical psychology. Banyak yang psychology ya. Pharmacy, English education, linguistics. Kita lihat medical science, agriculture, techniques. Di sana kalau misalkan yang ini dimaksud fakultas teknik ya, engineering. Di sana disebut. Sociology, IT, dentistry, management. Cinematography, very interesting. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman sharingnya. Aku cukupkan dulu. Sekarang kita kembali ke slides-nya ya. Nanti kalau masih ada yang mau typing, silakan. Nanti hasilnya bisa kita share juga. Oke, thank you. So now I have an overall, an overview. Teman-teman dari mana, terus pengennya belajar kemana di UK, mayoritas masih mau ke London ya. Kota yang magical banget sih menurut aku London. Nah, untuk membuka, aku pengen kasih satu video singkat tentang kenapa sih harus belajar di UK gitu. What's so special about studying in the UK?
maaf ya. Koneksi. Ini pause. Begitu. Jadi itu kurang lebih like a glimpse of gimana belajar di UK. Nah, sebentar. Ini beberapa poin yang tadi sebenarnya tergambar dari video tersebut gitu. Apa sih keistimewaan kalau belajar di UK? First and foremost, English proficiency, because Inggris adalah negara yang pastinya berbahasa Inggris, so you can grow your communication skill, especially English proficiency. Kemudian karena bahasa Inggris juga dipakai di commerce, di technology, you will get an advantage of having to master the global language for business. Kemudian di sana kalian juga akan punya academic freedom. Kalian bisa pilih lebih dari 50.000 jurusan dari 169 institusi yang terakreditasi. Kemudian risetnya itu juga cutting edge. Cutting edge itu yang terkini, yang paling maju, yang dari yang mau dari cancer, dari nuklir segala macam, you name it, ada semua di UK. Kemudian UK is very multicultural. People from all over the world, they come to the UK to study, to work, to live. Jadi kalian akan bisa ketemu lebih dari teman-teman dari 100 negara, mungkin kalau dalam ketika ada di satu universitas gitu. Kayak aku dulu di kelas, itu teman-temanku berasal dari 19 negara, dan kami hanya ber-28. Gitu. Jadi sering, misalkan kita lagi mau potluck gitu, kita bawa makanan khas negara kita masing-masing gitu. Ada culture day dan seterusnya, itu seru banget. Kemudian world class equipment, jadi kalau yang mau riset, yang mau segala macam itu semua peralatannya itu sudah pasti yang high tech, semua dengan kualitas terbaik. Kemudian gain work experience. Nah ini salah satu hal yang bikin aku iri, karena yang akan sekolah, yang mulai sekolah tahun ini dan akan lulus tahun depan itu sudah akan dapat izin untuk tinggal dan bekerja selama 2 tahun setelah selesai sekolah. Jadi kalau kayak aku ini, kalau mau tetap stay di UK, harus apply visa untuk bekerja. So, kalau misalkan mau tinggal di sana. Nah, kalau yang sekarang baru mulai sekolah dan seterusnya, tahun-tahun berikutnya, itu kalian bisa akan langsung dapat waktu untuk izin tinggal di sana selama 2 tahun maksimal. Kalau untuk meskipun nggak dapat kerjaan, kalian bisa stay di sana dulu, cari internship, cari part-time job, sampai kalian dapat full-time job, nah baru bisa untuk jadi permanen di sana. Kemudian, itu ya. Nah, itu detailsnya sebenarnya masih menunggu dari UK government, tapi seenggaknya itu bisa jadi salah satu yang menarik untuk bisa sekolah di UK. Nah, tadi banyak pertanyaan di Telegram juga yang sudah coba aku rangkum. Kalau kita mau cari informasi tentang belajar di UK atau belajar ke luar negeri itu dari mana sih Kak? Where to start gitu. Nah itu kita pertama kalian bisa cari university based on location-nya dulu. Jadi kalian mau cari berdasarkan kotanya atau berdasarkan negaranya gitu. Karena kayak di UK itu kan mereka itu seperti negara federasi yang terdiri dari 4 negara kan. Ada di England, ada di Scotland, ada Wales, ada Northern Ireland. Nah, di setiap negara itu, atau di setiap nations constituting of the UK, itu banyak kota-kotanya. Kalian bisa mulai cari dengan ini. Kemudian kalau misalkan mau pilih subjek, kalian bisa cari misalkan kalian passion-nya mau apa, atau prospek karirnya mau seperti apa. Gitu.
where to start tadi di Telegram, kalau ada yang sudah join, Tami sudah jawab. Salah satunya bisa dengan dari website Top Universities. Itu sebenarnya adalah website untuk perankingan universitas. Nah, selain QS, itu juga ada dari Times Higher Education gitu. Yang pengen aku saranin adalah kalian bisa pakai study-uk.britishcouncil.org ini. Aku dulu, tadi mungkin disebutkan juga sama Farhan, aku kan pernah kerja di British Council. Jadi British Council itu adalah organisasi internasionalnya pemerintah Inggris untuk pendidikan dan kebudayaan. Kalau ada yang sudah pernah ambil IELTS dan ambil IELTS di British Council, tahu bahwa British Council juga bisa menjalankan IELTS gitu. Jadi kalau yang mau IELTS itu selain ke IDP, kalian juga bisa ke British Council. Nah, di British Council itu mereka merangkum semua informasi untuk international students yang mau belajar ke UK gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan websitenya ini. Ini tampilan websitenya ya, yang ada di sini yang sebelah kanan itu. Nah, ketika kalau misalkan kalian udah tahu mau ke kampus mana atau mau ke jurusan mana, cek informasi selanjutnya ke website mereka, ke webpage yang ada di webpage university-nya sendiri. Kemudian kalian catat struktur programnya seperti apa. Kayak misalkan tadi yang mau S2-nya tentang clinical psychology, struktur programnya seperti apa? Apa aja yang akan kamu dapatkan selama kamu belajar 1 atau 2 tahun di sana? Kemudian persyaratannya apa saja, gitu kamu catat. Kemudian cari tahu gimana cara daftarnya, apa aja yang perlu disiapkan, dan kalian mulai menyiapkan berkas-berkasnya. Nanti akan dibahas apa aja sih yang wajib dibutuhkan. Nah, tadi aku skip satu slide. Nah, ini kalau tadi teman-teman menyebutkan beberapa kota, ini adalah 24 universitas yang tergabung dalam Russell Group. Ini bisa dibilang adalah top 24 universities in the UK. Yang di sebelah kanan itu adalah logo dari universitas-universitasnya dan lokasinya di mana, sebelah kiri adalah listnya. Jadi ada 24 universitas di UK yang tergabung dalam Russell Group. Kalau di US, itu mereka punya grup sejenis seperti ini, namanya Ivy League, di mana itu isinya Harvard, Stanford, MIT, Yale, Brown, Columbia, New York, dan seterusnya. Nah, kalau di UK lebih banyak, ada 24. Nah, Cambridge yang sebelah kanan ini nih. Kalian bisa lihat kursorku nggak? Bisa, Ya? bisa. Bisa. Nah, ini Cambridge ada di sini. Ini Oxford, kemudian ini yang di atas ini Glasgow, gitu. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya kalau mau pakai yang Study UK University Finder Tool. Jadi kalian ke tab yang Find a University, kemudian kalian mau cari berdasarkan subjek, berdasarkan level, berdasarkan institution type, itu bisa pilih sendiri. Websitenya ada di sini. Kemudian, nah, kalau sudah tahu tadi programnya, aku nggak bisa bahas satu persatu setiap program, karena pasti requirement-nya beda-beda. Jadi yang akan aku bahas adalah persyaratan umum yang semua jurusan pasti membutuhkan. Nah, aku akan breakdown satu-satu, dan mulai dari yang S1 ya, kalau yang mau mendaftar S1. Pertama, pendaftaran S1 di Inggris itu dilakukan secara terpusat di website namanya UCAS. UCAS ini kalau di Indonesia seperti apa? LTPTMT, ya itulah yang untuk kalau mau UTBK itu kayak begitulah. Nah, itu kayak gitu. Daftarnya ke sana. Kalian isi formulir application-nya ada di sana, kalian buat personal statement. Nah, ini istilah-istilah yang tadi aku bilang supaya kalian mulai familiar. Ada yang menyebutnya personal statement, ada yang menyebutnya statement of purpose, ada yang menyebutnya motivational letter. Sama, itu merujuk ke satu hal yang sama. Itu biasanya berupa esai. Tentang kenapa kalian mau ambil jurusan itu, kemudian apa pendidikan level pendidikan kalian yang sebelumnya itu sesuai dengan pendidikan yang mau diambil, karir ke depannya setelah lulus mau ngapain, terus gimana pengalaman kalian dari belajar yang akan kalian pelajari itu bisa bermanfaat untuk menunjang pengembangan personal dan profesional kalian ke depan. Nanti akan ada seksinya tentang itu. Kemudian written references atau surat rekomendasi. Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Poin penerimaan itu selain personal statement, yang paling penting adalah written references ini. Jadi biasanya kalian akan diminta untuk memberikan 2-3 nama untuk memberikan rekomendasi kepada kalian. Nah, itu bisa kalau yang karena ini S1 berarti teman-teman yang ada di SMA bisa wali kelas, bisa kepala sekolah, bisa guru BK, atau orang yang kalian anggap
memiliki kapasitas yang cukup untuk mengenal kalian dan mengerti minat dan bakat kalian. Excuse me. Kemudian interview. Kalau S1 pasti akan ada interview. Jadi kalau kalian lolos seleksi berkas, kalian akan diundang untuk interview. Kemudian akan ada, kalau sudah lulus interview, kalian harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau meeting the condition. Nah, condition ini yang disebut, condition itu adalah persyaratan. Jadi kalian, kalau tadi hasil interviewnya bagus, kalian akan diberikan yang namanya LOA, or Letter of Acceptance. Biasanya conditional. Jadi conditional itu artinya bersyarat. Kalian nanti akan beneran diterima kalau kalian bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa aja syarat umumnya? Biasanya yang paling penting adalah 2, English Language Proficiency. Nah, ini ada tadi di grup aku baca, apakah ke UK hanya boleh IELTS, apakah tidak boleh TOEFL IBT? Boleh. Nah, tapi itu tergantung dari universitas masing-masing. Jadi kalian harus cek ke website kampus masing-masing. Tes bahasa Inggris apa yang mereka terima. Secara umum biasanya ada IELTS, TOEFL IBT, atau CAA. Ini tuh adalah Cambridge Advanced Assessment. Jadi tes bahasa Inggris seperti IELTS, tapi yang dikeluarkan oleh Cambridge International Assessment. Or equivalent. Ada Pearson, bahkan University of Birmingham menerima dari Duolingo. Kalau teman-teman ada yang belajar pakai Duolingo, itu sekarang ada tesnya dan itu bisa dipakai untuk daftar. Jadi kalian harus cek. Kemudian academic performance. Academic performance ini adalah ijazah yang diterima gitu. Itu ada A-level, ada IB, ada foundation or equivalent. Dengan dengan sangat menyesal, aku harus info bahwa ijazah nasional SMA atau SMK dari Indonesia tidak dapat digunakan untuk mendaftar ke UK. Gitu. Tapi jangan patah semangat dulu. Itu tidak menutup kemungkinan kalian untuk lanjut S1 di UK. Ada program yang namanya foundation ini. Jadi foundation itu kalian kuliah seperti persiapan kuliah, programnya selama 1 tahun. Itu ada yang bisa dilakukan di Indonesia, ada yang bisa dilakukan di UK. Di Indonesia udah banyak lembaga yang menjalankan foundation. Jadi kalian bisa enroll ke program itu dan digunakan untuk mendaftar. Jadi kayak kelas 13 gitu kalau di sini. Karena kalau di UK itu juga gitu. Mereka lulus SMA itu sampai kelas 13 gitu. IB itu juga, IB diploma itu kelas 13 gitu. Karena sedangkan kita kurikulum nasionalnya cuma sampai kelas 12, itu dianggap tidak setara untuk memulai S1 di UK. Nah, tapi kalau mau pakai foundation, itu tidak semua universitas menerima foundation sebagai syarat masuk. Top tier university kayak Oxford, Cambridge, kemudian London School of Economics itu, kemudian Imperial, kemudian University College London, itu mereka tidak menerima foundation. Mereka hanya menerima A-level atau IB. A-level itu pun bisa dipelajari kalau kalian sekolah di sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge A-level. Tapi kalian juga bisa belajar sendiri gitu. Kalian bisa belajar sendiri terus ambil tesnya aja. Jadi kayak IELTS atau TOEFL. Jadi kalian belajar sendiri. Itu tergantung kalian mau ambil apa. Misalkan tadi mau ambil kimia gitu. Jadi kalian minimal ambil mungkin matematika, kimia, fisika, biologi gitu. Kalian ambil 4 mata pelajaran itu aja sudah cukup. Gitu. Kalian tes itu, terus kemudian syaratnya dilihat nilainya nanti berapa. Deadline-nya seperti yang ada tertulis. Kalau mau ke Oxbridge, ke Oxford dan Cambridge, itu cepat banget, 15 Oktober ini sudah akan tutup pendaftarannya. Termasuk jurusan untuk kedokteran gigi, FK secara umum, atau kedokteran hewan. Itu mereka semuanya tutup di 15 Oktober. Kemudian 15 Januari, itu early deadline for most undergraduate courses. Kemudian ada yang sampai 30 Juni. Jadi bisa dilihat di program masing-masing. Nah, itu secara gambaran secara umumnya ya, untuk kalau misalkan mau mendaftar S1 di Inggris. Karena aku kemarin belajarnya di Cambridge, aku akan, dari poin ini, presentasiku akan berfokus pada Cambridge gitu. Jadi gimana kalau mau S1 di Cambridge, prosesnya seperti apa, begitu juga S2 dan S3 gitu. Kalau misalkan sudah ada yang kepikiran universitasnya secara spesifik, mungkin bisa jadi alurnya bisa berbeda, deadline-nya bisa berbeda,
Itu kalian bisa cek ke website masing-masing gitu. Tapi aku di sini pengen kasih disclaimer bahwa yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman aku di Cambridge, karena aku pahamnya yang tentang di Cambridge gitu. Tapi secara umum, prosesnya seperti yang tadi. Nah, aku pengen bawa kalian lihat Cambridge itu seperti apa lewat video ini. Oh, bentar, lupa. Nanti ini kalian boleh pertanyaan yang di sebelah kiri aku tadi lupa sampaikan. What are three most interesting things about Cambridge you find in the video? Kalian boleh share lewat chat ya nanti. Cambridge, could you imagine a more idyllic university town? With its narrow medieval passageways and 801-year-old university, this small English city is packed with history. But Cambridge is embracing the new. Its restaurant scene has moved on from pub grub and has something exciting yet still traditional to offer. Welcome to Cambridge. Cambridge is less than an hour from London by train. Once you've arrived, you're going to want to do what the locals do and get yourself a bike. Cambridge is considered the cycling capital of the UK. They're everywhere. Bike hire shops are peppered around and parking is easy, but be warned. In 2017, the Cambridge district had one of the highest rates of bike theft in England and Wales, so lock it up. In the centre of Cambridge is one of the world's most well-known and respected universities. Founded in 1208, it's the fourth oldest university in the world still teaching. One of the jewels in the university's crown is its libraries, and this is the big one. Cambridge University Library holds around 8 million books, manuscripts, maps and journals, and it was thought some more salacious material. For a long time, it was undergraduate folklore that the library tower held a vast stockpile of Victorian-age pornography. But no. This year, the tower opened up its secrets and revealed it was used to store books and other items thought to be not good enough for the main building. This material is now regarded as an important resource. One of the best ways to see Cambridge's hidden spots is by boat, or punt to be exact. Punting began in the early 20th century and remains the best way to explore the River Cam and its many bridges, 25 in all. This is the Mathematical Bridge. Despite looking curved, it's actually made entirely of straight timber. Safely on dry land, it's time for a pint. This is the Eagle. It was here in 1953 that Francis Crick charged in, interrupting lunchtime service, to announce that he and James Watson had discovered the secret of life, how DNA carries genetic information. I hope someone offered him a drink. Keeping with tradition, just a few meters down the road is Chop House. This no-nonsense steak restaurant has a classic English menu. Try the sticky toffee pudding if you got room. But it's not all Old England. This is Pint Shop, which offers 23 tap craft beers and 100 gin options. There are plenty of places to stay in the city, but if you want to get some country air, just a short drive out of town is Clopton Courtyard. Here you can rent your own barn, there are 6 to choose from, and enjoy the quintessentially English countryside surroundings. Not a bad spot to finish off your day. Nah, kurang lebih seperti itu Cambridge itu ya. Sangat menyenangkan, it's very beautiful city. You can do a lot of activities in Cambridge. So, aku baru sebulan di sini udah kangen, pengen ke Cambridge lagi. Kemudian, kenapa sih Cambridge gitu? Why Cambridge? Ini beberapa prestasi yang mungkin dimiliki oleh Cambridge gitu. Selalu nomor 1 di
Complete Guardian University Guides, kemudian top 5 di Britain's Leading Graduate Employer, jadi lulusannya itu pasti sangat diminati oleh oleh industri. Masuk top 10 di QS tahun ini nomor berapa ya? 7 atau 6 kalau nggak salah. Kemudian lebih dari 140 mahasiswanya berasal dari 140 lebih negara gitu. Jadi ini sedikit hal yang bikin Cambridge itu jadi universitas yang spesial. Nah, yang spesial lagi adalah collegiate system. Ini di UK atau mungkin di seluruh dunia hanya ada 3 universitas yang melakukan sistem ini. Collegiate system itu hanya ada di Oxford, Cambridge, dan di Durham. Apa sih collegiate system itu? Jadi sebenarnya Cambridge itu terdiri dari 6 schools, 150 faculties or department, and 31 colleges. Logo-logo yang ada di kanan ini adalah logo-logo dari college itu, atau gampangnya adalah kalau teman-teman nonton Hogwarts, ada houses-nya kan? Persis kayak gitu. Jadi college-nya ini berdiri independen. Masing-masing college itu mereka punya otoritas independen untuk menjalankan perkuliahan. Nah, tapi secara bersama mereka tergabung membentuk University of Cambridge gitu. Nah, yang jadi background aku ini adalah foto college aku, namanya Downing College. Jadi setiap mahasiswa pasti akan menjadi bagian dari 31 colleges yang ada di sini. Downing itu logonya yang ini, yang kayak ada Pegasusnya ini. Ini mereka yang paling tua, yang paling atas, ini logonya Peterhouse, berdiri tahun 1280, dan yang paling muda, paling bawah ini Robinson tahun 80-an, 1980-an kalau nggak salah. Jadi setiap mahasiswa itu akan jadi member dari salah satu college tersebut. Nah, apa sih bedanya? Terus perannya apa yang bikin mereka membedakan dengan university? Nah, jadi di university itu atau faculty and department itu kan fakultas atau jurusan itu tuh adalah perpanjangan universitas. Mereka yang menentukan konten pembelajarannya, kurikulum kalian untuk belajar tuh seperti apa. Mereka yang mengatur kuliah, mereka yang mengatur seminar, praktikum, proyek, dan seterusnya. Kemudian mereka juga yang menjadwalkan ujian dan juga menilai dan memberikan degree. Nah, colleges perannya apa? College itu perannya adalah kalau untuk S1 sebenarnya kalian itu tidak mendaftar ke University of Cambridge, tapi kalian mendaftar ke college itu masing-masing. Jadi kalau mau matematika di Trinity College, di mana Isaac Newton, Stephen Hawking, dan banyak Nobel laureates itu, mereka lulusan dari Trinity College gitu. Nah itu di situ. Jadi yang menerima anak S1 itu adalah setiap college masing-masing, dan tidak semua jurusan ada di semua college. Jadi kayak misalkan mau psychology, yang paling bagus itu di St. John, karena dulu psychology pertama kali menjadi satu disiplin ilmu, itu di St. John. Kalau misalkan mau hukum, yang paling bagus di college aku, di Downing. Kayak gitu. Tapi setiap standarnya sama gitu. Cuman kayak ada khasnya gitu, karena mereka dulu yang menjadi pendirinya. Kemudian mereka juga yang organize small group teaching atau supervision. Ini seperti bimbingan skripsi, tapi kalian sudah punya yang namanya pembimbing skripsi itu dari semester 1. Kalau di sana pakainya term ya, nggak semester. Jadi setahun itu ada 3 term. Satu term itu 8 minggu. Jadi kalian akan ada kelas yang isinya cuma 1-3 orang, di mana kalian akan belajar lanjutan. Jadi kalau habis dari kuliah umum yang 200 orang, misalkan kalian dikasih bacaan, dikasih habis terima kuliah, kalian akan diskusikan bacaan tersebut bersama tutor kalian. Kemudian mereka juga yang memberikan tempat tinggal atau asramanya, dining hall, dan juga recreational facilities kayak gym, library, dan seterusnya. Mereka juga akan memberikan kalian bantuan terkait pastoral, misalkan kalian sakit, di sana ada nurse, kalian merasa tertekan atau ada perlu bantuan bimbingan untuk belajar di luar yang disampaikan oleh departemen, kalian bisa minta tolong ke tutor yang ada di college gitu. Kemudian, nah kalau mau mendaftar di Cambridge ada apa aja sih kalau misalkan untuk S1? Jadi di Cambridge itu ini listnya kurang lebih yang ada di kanan ini. Jadi di sana itu ada 65 major, atau kalau di kita itu adalah peminatan, dan 30 courses atau tripos atau jurusan. Jadi kayak misalkan mau chemistry major in natural sciences gitu. Jadi kayak mau jurusannya MIPA, peminatannya kimia. Jurusannya economics, peminatannya nanti misalkan ada development economics kayak gitu. Jadi
Ini listnya itu disebutnya Tripos. Di dalamnya ada peminatannya masing-masing. Itu website untuk cari informasinya ada di sini, undergraduate.study.cam. Kemudian sebagian besar S1 itu akan mendapatkan gelar Bachelor of Art atau BA dalam 3 tahun, jadi lebih cepat daripada S1 di Indonesia. Sebagian jurusan itu ada yang langsung menawarkan sama master, jadi integrated, kalian langsung dapat S1 tuh langsung lanjut master, gitu. Jadi kalian 4 tahun tuh lulus sudah langsung dengan master. Gitu. Biasanya engineering, farmasi itu mereka integrated. Kemudian apa aja sih syarat-syaratnya? Seperti yang aku jelaskan tadi di awal tentang untuk undergraduate tadi, kalau yang tadi di awal itu semuanya yang ada di UK, ini spesifik yang untuk Cambridge ya. Jadi semua aplikasinya juga dilakukan melalui UCAS, tapi itu tadi spesifik langsung, munculnya nggak akan University of Cambridge, tapi kalian harus langsung pilih Trinity College, Downing College, St. John College. Nah, kalau mau tahu informasi setiap college-nya di mana, bisa dicek di website-nya. Mengisi itu, kemudian deadline-nya tadi 15 Oktober. Deadline lebih awal kalau mau wawancara di Malaysia atau di Singapura. Jadi kalian bisa pilih lokasi wawancaranya, bisa Skype atau face to face. Kalau face to face bisa datang ke Cambridge, bisa di Malaysia atau bisa di Singapura. Tidak boleh mendaftar ke Cambridge dan Oxford sekaligus, jadi harus pilih satu. Kemudian penerimaan diputuskan oleh pihak college, bukan oleh pihak universitas. Persyaratannya apa? Tadi seperti aku sampaikan, minimum menggunakan A-level dari 3 subjek. Kalau pakai IB, nilainya kurang lebih 40 dari 45. Syarat kemampuan bahasa Inggrisnya, secara umum, sebagian besar IELTS-nya 7,5, dengan masing-masing komponen 7, atau kalau TOEFL IBT 110. Tapi ada beberapa jurusan yang hanya meminta hanya 7, jadi masing-masing band-nya itu 6,5. Gitu. Itu bisa dicek di requirement setiap jurusan, karena bisa berbeda. Kemudian yang pasti wajib ada personal statement, ada reference letter, dan ada tes tertulis tambahan, kayak misalkan matematika itu sebelum kalian bisa proceed ke interview, kalian harus ikut tes tertulis dulu. Kemudian wawancaranya bisa di 3 tempat yang aku bilang tadi. Nah, ini foto salah satu anak yang lagi interview di Magdalene College. Kemudian ini timeline-nya. Awal September ini aplikasinya sudah dibuka, di UCAS sudah dibuka. Tengah sampai akhir September deadline UCAS untuk yang wawancara di Malaysia dan Singapura cepat banget. Jadi pastikan kalau mau mendaftar, mungkin sudah mau closing. Tengah Oktober kalau yang mau daftar wawancara di Cambridge, dan ada prawawancara. Desember biasanya wawancara. Januari mulai LOA conditional mulai disampaikan. Mei sampai Juni, kalian kan masih kelas 12 kalau yang sekarang A-level ya. A-level tuh baru akan ada ujiannya di Mei sampai Juni. Jadi kalian mulai mengambil ujian. Itu di situ. Jadi kalau sudah dapat LOA pun dengan syarat kalau kalian akan diterima di Cambridge kalau nilai A-level kalian 3 A star misalkan atau 2 A star 1 A gitu. Kalau kalian tidak bisa memenuhi kondisi itu, nggak jadi diterima gitu. Nah, kalau sudah memenuhi syaratnya semua termasuk bahasa Inggris dan lainnya akan jadi unconditional atau sudah penerimaan tidak bersyarat. Agustus hasil ujiannya akan diumumkan. Nah, ini setelah kalian terima hasil, kalian akan dikonfirmasi bahwa kalian sudah resmi diterima. Sekarang aku akan bahas untuk yang S2 dan S3. Tapi ini spesifik ke S2 dulu. In total, kalau postgraduate study di Cambridge itu ada 342 program, 197 master, 110 doktoral, ada PhD, ada EDD. EDD itu Doctor of Education. Ada juga yang MD, Medical Doctors, atau program doktoral lain juga ada. 34 diploma atau certificate seperti postgraduate certificate in education itu kalau yang mau menjadi guru yang menjadi guru profesional itu harus ambil yang namanya PGCE. Kalau yang mau jadi apoteker harus ambil yang namanya certificate of pharmacist kayak gitu, yang pendidikan profesi biasanya. Kemudian tipe program belajarnya seperti apa? TOT itu berarti mengambil mata kuliah saja. Jadi kalian tinggal datang, ikutin kuliah, mengerjakan tugas, biasanya sama bikin tesis gitu. Ada yang research, jadi dari awal tuh kalian nggak ambil mata kuliah, langsung penelitian dari awal, full. Ini disebutnya master by research. Kalau nanti cari informasinya, kalau master by TOT
talk or coursework itu berarti yang ambil mata kuliah. Atau kalau misalkan yang ambil dengan full dengan research, itu biasanya disebutnya master by research. Kemudian ada juga yang combination. Nah, jadi setengah TOT, setengah course, atau 60-40, 70-30. Programku sendiri itu gabungan, jadi 60%-nya TOT, jadi dua term awal itu aku ambil mata kuliah, terus term terakhir fokus untuk penelitian aja. Nah, itu yang modelnya combination, itu bisa 10-24 bulan. Kalau yang untuk PhD, kebanyakan PhD itu 3-4 tahun kalau full time, dan atau 5-7 tahun kalau part time. Kalau EDD dan other doctoral degrees itu bisa 5-7 tahun. Kemudian, nah persyaratannya kalau yang untuk S2 dan S3, personal statement itu sudah pasti, transkrip. Kalau yang sudah punya S1 transkripnya, ini kalau tadi ada banyak yang nanya, apakah harus ditranslate dalam bahasa Inggris? Ya, kalau tidak bilingual. Nanti kalau tadi ada yang nanya kontaknya, aku bisa share translator yang tersumpah yang juga diterima. Waktu itu aku nggak pakai karena ijazahku sudah bilingual gitu. Tapi pas mau bikin visa, dulu itu masih disyaratkan untuk pakai kakaknya ditranslate gitu. Nah, aku pakai ada satu translator di Jakarta ya, di Kalibata gitu. Aku nggak tahu kalau di kota lain, aku nggak bisa kasih rekomendasi kalau di kota lain. Tapi kalau di Jakarta itu ada dokumennya mungkin, dan itu bisa dipostkan. Jadi kalian kirim dokumennya by email yang mau ditranslatekan, mereka akan kirim hasilnya, kalian cek datanya sudah benar semua isinya. Kalau sudah benar, mereka akan cetak, mereka akan kasih stempel dan tanda tangan bahwa itu adalah penerjemahan tersumpah dan bisa dipostkan ke kalian. Kalian tinggal bayar ongkirnya. Kalau yang di Jakarta bisa diambil ke kantornya. Persyaratannya, transkrip ini berhubungan dengan IPK ya. Kalau mata kuliahnya itu mensyaratkan first class honor, atau ada kodenya biasanya 1.1, itu berarti IPK-nya harus 3,7 kalau dari Indonesia. Kalau mereka mensyaratkan upper second class atau 2.1, itu berarti minimal 3,5. Tes bahasa Inggrisnya sama seperti yang tadi, minimal 7,5 kalau IBT 110. 2 academic references. Nah, beberapa course yang spesifik itu mereka akan minta persyaratan tambahan. Misalkan kalau yang by research, kayak PhD, itu kan pasti research. Jadi research proposal itu pasti wajib. Gitu, dan harus ada di awal. Kemudian GMAT atau GRE kalau yang mau ambil MBA atau MFin atau yang related dengan bisnis dan accounting. Nah, kalau yang mau, tadi aku, maaf pertanyaannya siapa ya tadi yang tanya untuk pilih supervisor itu. It's very important, jadi benar banget, akan lebih baik ketika menyiapkan, sebelum resmi mendaftar, kalian sudah kontak, kalian sudah lihat profil profesor yang mau jadi pembimbing kalian. Kesesuaian risetnya itu harus kalian pastikan gitu, agar, dan kalian juga harus kontak beliau, apakah beliau berkenan untuk menjadi pembimbing kalian. Apakah dia masih punya kapasitas kalau untuk terima mahasiswa baru masuk menjadi anak bimbingannya gitu. Kalian bisa biasanya informasi tentang dia bidang penelitiannya apa, penelitian sebelum-sebelumnya apa, itu ada di website departemen masing-masing. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca websitenya tentang profesor itu, terus biasanya ada emailnya, kalian bisa email. Gitu. Jadi kalian cari tahu research areanya apa, publication-nya, kemudian kalau kalian udah ngobrol, biasanya kalau dia tertarik, coba kirim proposal risetmu seperti apa dia. Kalau mereka baca dan tertarik, kalian bisa kadang-kadang, yuk kita Skype dong, aku mau ngobrol-ngobrol lebih jauh sama kamu gitu. Kalau dia, oke, aku suka dengan risetmu dan sesuai dengan area risetku, silakan daftar gitu. Tapi ada juga yang langsung nembak, nggak pakai kontak supervisor, langsung tembak aja, itu juga ada dan bisa. Tapi akan lebih baik kalau kalian sudah ada kontak di awal sebelum mendaftar. Baik yang S2 maupun S3 ya. S2 yang by research terutama. Dan kalau yang mau PhD. Kemudian ini deadline-nya. Kalau misalkan biasanya sekarang sudah dibuka, program deadline-nya bisa beda-beda. Kemudian kalau yang mau daftar dengan beasiswa itu di Desember atau Januari. Kalau setelah ngirim dalam 3 bulan akan dikirimkan LOA kalau diterima, atau penolakan. Kemudian programnya akan diinformasikan biasanya di akhir Maret. Semuanya dilakukan di portal. Nah, ini bedanya. Kalau S1 tadi mendaftarnya ke college, kalau S2 dan S3 langsung ke universitas.
ke semuanya tersentral di applicant portal gitu. Kemudian, nah kalau ada yang mau tanya pengen tahu tips and tricks, pengen tahu belajar di Cambridge seperti apa, perspektif yang lain dari teman-teman, kalian bisa follow Instagramnya PPI Cambridge. Ini semua videonya adalah teman-teman yang alumni dan yang sekarang masih belajar di Cambridge. Kalian bisa lihat semua video-videonya di sana. Gitu. Lengkap mulai untuk yang mau S1, S2, beasiswa di bawah ini untuk beasiswa. Ini semua beasiswa yang ada di Cambridge dibahas. Kemudian yang tentang kehidupan kemahasiswaan gitu juga dibahas. Nah, tadi Anda tanya biayanya berapa sih kalau misalkan mau biaya sendiri? Kurang lebih dalam 1 tahun itu biayanya itu antara 24 sampai 31 ribu pound sterling. Itu biayanya aja. Kemudian ada maintenance atau itu biaya hidup. Biaya hidup itu kurang lebih 14.500. Berarti kalau dibagi 12, kurang lebih kalau mau istilahnya cukup ya, nyaman gitu, nggak terlalu mepet-mepet banget, tapi juga nggak bisa sering-sering nonton dan seterusnya gitu. 1.200 sampai 1.250 pound sterling itu cukup. Sekarang tinggal dikalikan aja pound sterling berapa? 19.000, 20.000, jadi kurang lebih segitu biaya hidupnya. Kemudian kalau teman-teman yang di jurusan science yang perlu nge-lab segala macam, itu ada namanya bench fee untuk supaya kalian pakai peralatan di laboratorium, kemudian meja kerja kalian itu berbayar. Itu ada biaya tambahannya. Beberapa program bisa jadi akan meminta kalian untuk magang, ada yang juga placement, ada yang harus juga field work. Nah, kalau ada yang nanya tadi di chat, kalau tidak salah aku lihat, apakah bisa cari kerja part time? Bisa. Jadi di sana sebagai mahasiswa itu kita boleh bekerja maksimal 20 jam seminggu. Tapi kampus lihat ini membatasi gitu. Kita lebih sedikit lagi, jadi cuma boleh 10 jam per minggu. Kenapa? Agar bisa fokus untuk belajar. Karena kan tujuannya belajar gitu. Dan kalau yang mahasiswanya yang ambil mata kuliah aja, yang coursework, malah nggak boleh kerja sama sekali. Kalau tetap mau ngotot mau kerja dengan nggak memberitahu kampus, ya resiko ditanggung sendiri gitu. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah kalian tidak akan pernah bisa membayar tuition fee dari hasil kerja sampingan. Nggak akan pernah cukup. Gitu. Jadi pastikan kalian punya sumber yang akan membiayai gitu, apakah biaya sendiri atau beasiswa itu karena nggak akan bisa cukup, karena kerja part time di sana maksimal tuh 10-15 pound 1 jam, sedangkan seminggu kalian cuma bisa kerja 10 jam, berarti cuma dapat 150 pound gitu. Kemudian, nah kalau mau studi di Cambridge, beasiswa apa aja sih yang bisa dipakai? Yang pasti LPDP. Cambridge kan masuk top 12 ya. Jadi kalian mau belajar apa aja itu bisa di Cambridge. Kan kalau beberapa kampus yang bukan top 12 itu kalian hanya boleh jurusan-jurusan tertentu aja. Dari LPDP kan ada listnya. Misalkan di Sussex University itu cuma boleh development studies, nggak boleh jurusan lain. Gitu. Nah, enaknya kalau kalian daftar ke top school, itu kalian bisa belajar apapun gitu. All majors are accepted. Kemudian Chevening, ini beasiswa dari pemerintah Inggris, tapi hanya untuk master, hanya untuk S2. Jardine Foundation, ini hanya untuk di Oxford dan Cambridge. Ini beasiswanya dari Astra. Jadi Jardine ini adalah induk perusahaannya Astra. Kenapa kita jadi warga Indonesia boleh daftar? Karena mereka punya pabrikan di sini. Jadi di mana mereka beroperasi. Jadi di Kamboja, Vietnam, kebanyakan negara-negara di ASEAN dan Hong Kong. Gates, Cambridge, ini namanya kalian tahu ya, dari Gates, Bill and Melinda Gates Foundation, pendirinya Microsoft. Ini mereka kasih beasiswa khusus untuk belajar di Cambridge. Jadi hanya bisa, kalau mau dapat Gates itu hanya bisa dipakai untuk belajar di Cambridge. Harding, ini salah satu alumni, dia bikin program beasiswa di sana. Gates dan Harding ini salah satu yang paling prestisius kalau di Cambridge. Duitnya paling banyak. Gitu. Jadi sangu bulanannya tuh paling banyak mereka berdua ini. Kemudian ada Cambridge International Scholarship, ada juga Cambridge Trust. Nah, yang Cambridge International Scholarship dan Cambridge Trust ini dimanage oleh yayasannya universitas. Jadi semuanya akan dikumpulin, seleksinya kalau kalian ketika mendaftar, kalian centang
mau dikonsiderasi untuk funding, kalian akan di-ranking oleh departemen atau fakultas yang menerima kalian. Jadi misalkan ada yang mau daftar ke fakultas pendidikan, kayak aku kemarin di Faculty of Education, dari 200 aplikan, kalian akan di-ranking. Biasanya yang mungkin hanya top 2 or top 3 yang akan direkomendasikan untuk dapat beasiswa tersebut. Nah, kalau sudah direkomendasikan, baru kalian bisa go through ke interview, gitu. Dan pengalokasiannya ini diatur oleh Cambridge Trust itu sendiri. Ini link-linknya untuk informasi lebih lanjut. Tadi slide-nya nanti akan bisa dibagikan, jadi semuanya akan ada di link di sini, tapi aku perlu menghapus beberapa foto atau materi-materi yang terkait copyright gitu. Jadi nanti akan dikirimkan lewat email informasi sesinya ini, slides-nya, tapi akan ada sedikit redaksi. Kemudian scholarship timeline. Nah, kalau mau daftar untuk masuk tahun depan, persiapannya udah harus dari sekarang. Jadi, ini pembukaan 1 September tuh sudah dibuka untuk pendaftaran dan postgraduate funding competition-nya tuh, yang tadi kalau mau diselect, kalau mau semua beasiswa yang ada di Cambridge itu terpusat. Jadi mau Gates, mau Jardine, mau apa, itu kalian akan di-ranking dulu oleh departemen. Kalau layak, baru kalian akan boleh lanjut. Gitu. Jadi, kalian harus jadi yang paling bagus di departemen kalau mau direkomendasikan. That's why competition-nya sangat ketat. Tanggal 3 atau tanggal 7, tergantung program, kebanyakan program itu tutup di tanggal 3 Desember. Kalau mau yang dengan beasiswa dari kampus ya, gitu. Kalau yang mau beasiswa dari Cambridge. Kalau mau beasiswanya dari LPDP, ya tunggu LPDP buka, gitu. Tapi kalian bisa daftar programnya dulu. Cuman hati-hati, jangan sampai LOE-nya hangus. Jadi, di Cambridge itu kalau yang programnya 1 tahun, nggak bisa ditunda untuk tahun depan. Kalian harus masuk di tahun itu juga. Aku dulu daftar 2 kali. Yang pertama hangus, jadi aku daftar, karena telat daftar LPDP, aku daftar sekolahnya dulu. Kali aja bisa dapat beasiswa dari Cambridge gitu kan. Daftar 5 beasiswa, nggak ada yang dapat. Nah, tapi programnya dapat gitu. Jadi, karena nggak bisa sekolah di tahun itu hangus. Di tahun 2018, aku daftar LPDP dulu, waktu itu Juni sudah buka, kemudian Desember baru sambil jalan ikut tesnya LPDP, aku daftar lagi ke Cambridge, dan dapat lagi kan LOE-nya, gitu. Jadi pas dapat LOE dari Cambridge, terus dapat dari LPDP-nya, udah langsung kasih surat sponsornya bahwa sekarang aku sudah punya funding nih, gitu. Kemarin condition-nya yang belum terpenuhi, itu hanya funding-nya aja. Nah, ini timeline berikutnya, biasanya di 2 Maret, kalau misalkan kalian dapat beasiswa dari Cambridge, sudah akan mulai diumumkan tuh di Maret, sampai Juli gitu. Juli 31 itu akhir kalian memenuhi semua persyaratan termasuk IELTS, termasuk beasiswa. Jadi funding itu juga menjadi syarat gitu. Apakah kalian mau memenuhinya secara pribadi atau dari beasiswa, itu menjadi syarat kalian untuk dapat unconditional. Kalau kalian sudah dapat unconditional, nanti akan di-issue namanya Certificate of Acceptance for Studies, or CAS. Itu ada nomor yang ada di CAS itu yang akan dibutuhkan untuk mendaftar visa pelajar, supaya kalian bisa masuk ke UK. Jadi harus dapat LOE unconditional dulu, baru kalian akan diterbitkan CAS. CAS itu yang dipakai untuk daftar visa. Gitu. Itu juga berlaku untuk teman-teman yang S1 ya. Kalian juga akan dapat CAS. Terus, kehidupan di Cambridge seperti apa sih? Cambridge itu tadi disebutkan kurang dari 1 jam dari London naik kereta, small university town dengan banyak historic building, sedikit lebih dingin dari London, posisinya dia ada di atas itu. Kemudian banyak gereja. Nah, tadi kayak kalau aku bilang hidup di college itu seperti apa? Seperti di Hogwarts House, persis. Tapi dengan skala yang jauh lebih besar. Dengan kalian tinggalnya campur dengan anak S1, anak S2, S3, ada tutor, ada fellow. Kalian juga akan ada formal dinner, academic and networking events. Banyak klub-klub di sana, mulai dari yang akademik, yang berhubungan dengan seni, olahraga, berbasis keyakinan, kayak misalkan Islamic Society, Christian Society, dan seterusnya itu banyak. Choir, rowing, atau mendayung, itu yang paling terkenal di Cambridge. Cambridge Union Society atau Debat Club, atau sampai yang unik-unik, yang penggemar K-pop, penggemar Harry Potter, apa aja, you name it, ada ratusan klub. Kalau lagi kayak masa ospek itu, Freshers Week, itu mereka buka tenda gede banget di lapangan tengah kota, semua klub itu mereka bikin pameran untuk dapat member baru.
Nah, ini beberapa aktivitasnya. Jadi kalau choir tuh seperti itu. Nah, yang bawah ini yang rowing itu seperti ini. Jadi apa? Nah, di sana tadi di grup ada yang nanya PPI itu apa? Ada komunitas untuk siswa Indonesia ada namanya ada. Jadi PPI itu di seluruh UK ada, namanya PPI UK secara nasional. Di setiap kota ada PPI cabang gitu. Tapi nggak setiap cabang ada PPI-nya. Kalau di kota tersebut nggak ada mahasiswanya atau mahasiswanya cuma satu, biasanya dia akan gabung ke PPI terdekat. Gitu. Nah, di Cambridge itu ada sekitar 40 sampai 50 orang. Ini yang disebut formal dinner itu. Jadi persis kayak di Harry Potter gitu, kalian harus pakai gaun, itu nanti akan di-serve table-nya, tapi makanannya nggak muncul sendiri kayak di di Hogwarts ya. Tetap ada yang serve gitu. Ini yang di kanan ini foto tahun lalu, yang di kiri ini foto tahun ini. Kemudian ini pas pemilu tahun lalu, terus yang sebelah kanan ini pas lagi International Food Festival. Jadi kita jualan makanan Indonesia ke teman-teman yang ada di sana. 154. Nah, tips and tricks-nya, tadi kan salah satunya yang pasti perlu motivation letter atau personal statement. Gimana sih supaya bikin personal statement yang efektif? Pertama, kalian harus bikin opening yang meyakinkan atau catchy gitu. Caranya gimana? Bisa dengan statistik, bisa dengan quote atau sesuatu yang kalian yang punchline gitu yang akan bikin orang untuk mau baca lanjut. Motivation letter biasanya pendek, kalian hanya coba boleh menulis 500 sampai 700 kata. Jadi be concise and clear, nggak usah bertele-tele. Langsung ke poinnya. Kemudian passive voice cenderung lebih panjang, jadi gunakan active voice. Kemudian stay relevant, nggak usah kasih pengalaman dulu pas SMA yang nggak berhubungan. Kalian mau kuliahnya kimia, terus dulu pernah jadi kejuaraan menyanyi. Well, that's good, tapi nggak berhubungan. Gitu. Kemudian essay composition-nya itu diatur. Maksudnya adalah dari segi grammar atau tenses-nya. Ini yang terakhir untuk PhD. Kalau meskipun hanya sebagian kecil teman-teman di sini yang dari formulir yang akan PhD, aku pengen address singkat aja. Ada 3 tahap, ada preparation, registration, dan post registration kalau mau PhD. Apa aja yang perlu dilakukan? Jadi untuk mencari PhD itu ada yang advertise position. Jadi biasanya kampus akan menginformasikan bahwa oke, kita buka posisi PhD gitu, dan itu biasanya dibiayai, ada beasiswanya. Atau kalau kalian yang propose your own research, itu berarti kalian yang mendaftar. Gitu. Ini yang perlu diingat, nggak hanya S3 sih. Studi lanjut itu bukan trendsetter. Jadi kalian harus balik lagi tanya, apa sih yang pengen kalian dapat dari studi lanjut kalian? Mau dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Apa cuman mau gayaan doang biar punya gelar mentereng, untuk meningkatkan karir atau apa, you have to ask yourself, apa yang kalian mau capai. Kemudian, cari tahu tentang informasi tentang supervisor kalian. Kalau yang PhD tadi ya sudah aku sampaikan lewat Twitter, lewat ResearchGate, lewat departemen website, kasih timeline semuanya, chunk your activity tadi. Kalau misalkan kalian sudah tahu persyaratannya apa, hitung mundur. Kalau misalkan mau kuliah Oktober tahun depan, hitung mundur sampai sekarang. Jadi, by Desember aku harus ngapain? By Maret aku harus ngapain? Dan potong-potong lagi. Itu per 3 bulan. Per 1 bulannya, oke, aku harus ambil IELTS di bulan Desember. Sekarang aku belajar IELTS, dulu coba trial, aku dapatnya 5,5. Aku perlunya 6,5. Berarti dalam sebulan aku akan latihan listening 2 kali dalam seminggu. Latihan reading 3 kali seminggu. Nah, itu kalian breakdown sampai jadi jadwal per bulan, sampai jadi jadwal per minggu, sampai jadi jadwal per hari. Dan itu jalannya paralel. IELTS, motivation letter, reference. Jadi kalau kalian mau submit untuk bulan Desember, kalian harus kontak dosen atau pembimbing skripsi kalian atau kepala sekolah kalian dari sekarang. Kasih tahu, kalian mau daftar. Jangan dadak-dadak gitu. Siapa yang bisa, ada pertanyaan di Telegram tadi, siapa yang bisa kita mintai untuk jadi pemberi referensi? Apakah posisinya berpengaruh atau tidak? Not necessarily. Jadi, kayak misalkan kalian mau dapat dari vice rector atau dari dekan gitu, nggak ngaruh kalau orang tersebut referensinya tidak spesifik. Jadi, referensinya itu harus sangat kuat dan menonjolkan semua keunggulan kamu.
Jadi dia adalah orang yang harusnya paling kenal kalian, paling tahu kekuatan kalian, dan bisa memberikan rekomendasi yang meyakinkan kepada universitas bahwa kalian layak diterima. Gitu. Kalau sebagai contoh, aku dulu waktu daftar, referensi yang pemberi referensiku adalah satu adalah pembimbing skripsiku, yang kedua adalah kepala jurusan atau kaprodi. Karena memang kebetulan beliau itu aku juga cukup dekat dengan beliau, dan beliau jadi kaprodi itu dari aku semester 3 sampai aku lulus. Jadi beliau tahu bagaimana perkembangan aku belajar kayak gitu. Jadi pastikan orang tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan kalian referensi. Begitu juga yang untuk beasiswa gitu. Cuman bedanya adalah kalau yang untuk beasiswa biasanya lebih kepada kualitas diri kalian. Jadi yang tahu kapasitas keorganisasian kalian, kapasitas kalian. Biasanya kan ada kriterianya tuh, academic excellence, willingness to give back to community, yang kayak gitu-gitu. Setiap beasiswa kan beda-beda. Itu kalian cari siapa kira-kira yang lebih cocok gitu. Kalau misalkan kalian bekerja, mungkin atasan kalian di kantor gitu. Karena kayak waktu di LPDP itu aku minta manajerku untuk bikin referensi. Aku minta direkturku untuk bikin referensi. Kayak gitu. Kemudian ini, nah komponennya kalau misalkan pas lagi registration itu perlunya apa aja? Itu personal statement, kalau bisa 1 lembar aja. Esainya itu harus address research topiknya apa, previous studies yang sudah ada, kemudian apa yang pengen kamu capai, kemudian kenapa kamu mau spesifik ke jurusan tersebut. Terus proposalnya juga, ide proposalmu apa? Sejalan nggak dengan research-nya supervisor. Kemudian penulisannya harus dengan scientific writing, penulisan kaidah, penulisan akademik gitu. Jadi yang harus ada citation, tidak boleh plagiat dan seterusnya itu ya. Ini proposal of a good research. Paper dan report tuh jadi scientific writing. Research proposalnya itu clarity, simple, dan terstruktur. Nggak perlu ada flowery, kayak misalkan pakai kalimat yang panjang-panjang dan seterusnya. Kontennya apa aja, statement tujuannya apa, terus risetnya sebenarnya itu apa, metodenya apa yang mau dipakai, ethical issues-nya kalau ada, khususnya biasanya social science, kemudian bagaimana kalian akan menyebarkan. Nah, setelah kalian alurnya, ide kalian tulis dulu, bikin outline, kemudian baru kalian tulis. Do the writing, kemudian keep revising. Minta orang lain untuk baca. Nah, ini timeline yang aku tadi bilang. Kalau misalkan kalian mau daftarnya, ini slide dari tahun lalu ya. Misalkan kalian mau daftar untuk tahun depan, kalian breakdown bagaimana research-nya tersebut akan dicapai. Ini kalau nanti ini yang ada di research proposal, bagaimana kalian ngeplan research kalian ke depan gitu. Dalam setahun apa yang akan kalian capai. Ngikutin prinsip corong ini atau dari Zeichner ini. Apa yang sudah diketahui di area tersebut. Kemudian, apa yang belum diketahui atau gap-nya, jadi address research gap. Kemudian pertanyaan penelitian kalian, kemudian experimental approach atau research methodology yang kalian gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini yang tadi kalau setelah diterima, kalian akan dapat yang namanya case. Kalau misalkan jurusan sains, biasanya perlu surat tambahan namanya Academic Technology Approval Scheme. Kemudian offer dari college, yang terakhir visa, kalau sudah lengkap semua. Nah, kurang lebih begitu untuk presentasinya. So, I've talked too much. Sekarang aku pengen kalian yang ngobrol. Nanti setelah ini, kalian akan dibagi ke dalam breakout room untuk diskusi. Ini akan jadi simulasi leaderless group discussion. Jadi, tergantung jumlah pesertanya. Kita ada 92 ya. Oke, berarti mungkin kita bikin 9 grup, Farhan? Bisa. Oke, dengan 9 grup, nanti kalian akan di-assign secara acak masuk ke dalam grup tersebut. Di grup itu, kalian tidak akan ada fasilitatornya atau dari kami yang akan masuk sebagai pemimpin diskusi. Kami nanti akan masuk, tapi pengen observe aja kalian diskusinya seperti apa. Jadi kalian harus agree sendiri diskusinya akan mau seperti apa. Kemudian topik diskusinya adalah, tadi kan udah aku sharing apa-apa aja dan bagaimana gitu. Sekarang
kalau misalkan ini versi kalian, what and how to prepare for continuing study in the UK. Kalian kalau nanti di grup ada yang pakai laptop, kalian bisa pakai yang namanya Jamboard. Jadi ini seperti papan tulis digital yang bisa kalian pakai untuk berkolaborasi menuliskan idenya. Nah, setelah itu nanti mungkin 1 atau 2 grup aku akan minta untuk sharing hasil diskusi kalian ketika kita sudah kembali ke main group. Jadi Jamboardnya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa ngacak. Ini contohnya. Jadi cara bikinnya gimana? Kalian ke Google Drive, kemudian kalian new document, terus more. Di sini ada namanya Google Jamboard. Nah, kalian klik Google Jamboard, nanti akan muncul dia blank canvas. Kalau di grup kalian nanti tidak ada yang pakai laptop, tidak apa-apa, diskusi aja, ngobrol aja. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita apa dan bagaimana yang harus kita siapkan untuk kalau mau studi lanjut di UK. Nah, di sini kalian bisa tulis misalkan mau type ya di sini pakai text box gitu kayak tadi. How to prepare for studying in the UK gitu. Nah, nanti kalian bisa pakai kalian bisa pakai sticky notes, kalian bisa gambar dan seterusnya seperti itu. Nanti mungkin jadi setelah di-assign, salah satu dari kalian yang pakai laptop langsung bisa bikin Google Drive-nya terus di-share link-nya ke chat masing-masing di chat breakout room kalian. Jadi biar yang lain juga bisa assign bisa nulis juga, atau kalau misalkan ribet ya udah satu orang aja yang pakai laptop yang typing, kalian bisa sambil ngobrol. Begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk instruksinya? Kalau tidak ada, Farhan boleh sambil di setup breakout room-nya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh unmute yourself, langsung ditanya. Langsung tanya. Oke. Oke, sambil menunggu Farhan. Tuh, pertanyaannya, what and how to prepare for continuing study in the UK. Jadi, di kalian leaderless group discussion itu adalah salah satu bagian dari seleksi di LPDP. Jadi kalian akan dikasih satu pertanyaan seperti ini, dikasih case, terus kalian diskusi sendiri. Kalian yang menentukan bagaimana urutan berbicara, siapa yang bicara duluan, bagaimana nanti diskusinya mau disampaikan, dan seterusnya. Oke. Udah bisa. Oke. Sudah, kalau ada yang terima invitation ke ininya, kita 15-20 menit ya. Oke. Selamat datang kembali, teman-teman. Iya, Kak. Oke. Sekarang mohon maaf ya, ini karena kita tadi mulainya aku presentasinya agak panjang, boleh minta waktunya 10-15 menit untuk melanjutkan sesinya? Boleh, Kak. Di rundown kan harusnya sampai 21.30 ya, ini udah 21.35. Oke. Yang lain masih OTW, Kak? Ya. Sambil menunggu yang lain, mungkin ada perwakilan dari grup yang mau jadi volunteer untuk sharing hasil diskusinya. Dari grup berapa? Suaranya, wait. Udah berapa yang masuk? 51. Ya saya, Mas, mau volunteer, Mas. Oh, Iqbal. Oke. Sambil menunggu yang lain ya. Farhan, Iqbal boleh dikasih izin untuk share screen? Atau sudah boleh. Bentar, mana tadi? Iqbal boleh raise hand biar Farhan not. Oh ya. Oke. Oh ya.
Ya udah boleh kok, udah bisa. Udah. Oh, udah bisa. Oke, oke. Makasih, Mas. Oke, siap. Ah, langsung aja, Mas. Ya, silakan. Oke. Ya, makasih buat Mas Buyung sama Mas Farhan. Dan selamat malam, teman-teman semua. Malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Semarang. Tadi mewakili grup berapa tadi lupa. Tadi yang pasti ada 10 orang. Grup 1. Oh, grup 1. Silakan. Ya, saya mewakili dari grup 1. Tadi ada 10 orang, tapi ini baru 7 yang ikut, maksudnya memberi sumbangsih. Nah, ini saya jabarkan singkat aja. Yang pertama saya sendiri. Jadi dari saya sendiri itu mencari info beasiswa. Saya kebetulan sudah lulus S1 sejak tahun lalu, dan sejak saat itu langsung mencari-cari keluar kota, Jakarta, Surabaya, sebelum pandemi ya. Nah, sejak pandemi juga ini mengikuti yang webinar online, salah satunya ini pemburu beasiswa. Terus saya juga melanjutkan kursus IELTS biar hasilnya makin maksimal. Lalu yang kedua ada Kak Elika. Kak Elika itu persiapannya kan karena ingin ambil studi ekonomi, itu dia fokus untuk memperdalam bahasa, terutama dari membedakan aksen Amerika sama aksen British. Itu. Lalu yang ketiga ada Kak Rizky. Kak Rizky buat persiapannya itu mengikuti seminar, webinar, beasiswa online, dan juga TOEFL. Lalu buat Kak Rianti, karena masih kuliah, persiapannya sekarang memperdalam skill akademiknya. Lalu ada Kak Ilham. Kak Ilham itu fokus untuk bahasa dan mencari peluang-peluang beasiswa. Lalu ada Kak Ivan, terus sekarang sedang belajar TOEFL, IELTS, dan mau melanjutkan S2-nya sama kayak S1-nya itu di pendidikan bahasa Inggris ADH. Sama ya Ivan, sama aku ya. Aku S1-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi S2-nya sedikit melebar. Iya. Terus Kak Sarah, persiapannya itu mengikuti webinar beasiswa, lalu mulai belajar GRE sama GMAT, lalu juga ini cari peluang kerja juga. Lalu sama yang terakhir Kak Sofi, itu memperdalam skill portofolio karena masih kuliah. Yang dua tadi waktunya udah habis, jadi belum. Iya. Oke, terima kasih Iqbal dan teman-teman dari kelompok 1. Karena ini keterbatasan waktu, aku pengen dengar hasil sharingnya teman-teman semua sebenarnya. Tapi karena kita waktunya terbatas, nanti mungkin yang sudah menuliskan Jamboard bisa dikopas link share link Jamboardnya ke grup ke chat. Jadi biar nanti kan chatnya pasti akan ke-record di Zoom. Nanti aku bisa cek hasilnya gitu. Yang Iqbal juga kalau yang tadi udah share ini juga boleh di-paste di situ ya. Sekarang kita lanjut ke question and answer session ya. Kalau teman-teman tadi sebagian sudah ada yang tanya di Telegram, ada yang tanya di chat juga. Sekarang kalau yang selama penjelasan sesiku tadi ada yang belum terjawab, sekarang boleh raise hand dulu. Farhan, boleh dilanjut untuk Q&A-nya. Siapa yang mau bertanya dulu? Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand dan langsung ditanyakan aja. Saya. Oke. Pakai function raise hand ya, biar kelihatan. Yeah. Itu aku lihat Elika. Oke, silakan Elika. Silakan. Selamat malam, Kak. Iya. Selamat malam. Maaf, mau tanya. Untuk soal yang tadi kan sempat menjelaskan terkait dengan yang
bisa 4 tahun S1 dan S2. Kalau di Indonesia kan ada ya, tapi jalurnya LPDP dan itu kan memandang usia yang nggak boleh di atas 23. Nah, 23 atau berapa aku lupa. Nah, itu kalau di Cambridge sendiri itu gimana ya, Kak? Kalau di Cambridge itu nggak ada batasan maksimal sih. Kamu bisa mulai S1 bahkan usia 21 tahun. Itu disebutnya mature students. Nah, tapi tidak semua program menawarkan program seperti itu. Tadi di slide-ku kan bilang bahwa majority itu gelarnya adalah BA or Bachelor of Arts. Kalau yang langsung lanjut 4 tahun itu gelarnya, misalkan yang engineering akan dapat gelar Master of Engineer, Master of Engineering. Ada juga yang dapat namanya Advanced Studies atau MAST. Nah, itu biasanya ekonomik, kemudian ada lagi juga yang dari chemistry misalkan. Nah, itu ada program nggak banyak, tapi itu 4 tahun gitu. Di sana bahkan malah lebih, kita rata-rata start S1 kan 18 tahun ya, tapi kalau di sana lulus SMA itu 17 gitu. Jadi mereka juga, jadi 20 tahun itu bisa udah lulus S1 gitu, udah punya BA, dan bisa lulus S2 itu umur 21, 22 itu biasanya bahkan kalau mereka sudah menunda setahun gitu. Jadi lihat aja programnya mau cek dulu. Biasanya ada yang integrated master. Nah, itu berarti programnya akan 4 tahun. Di strukturnya juga akan dijelaskan biasanya. Makasih, Kak. Terima kasih. Mungkin Kak, tadi kan sebenarnya dari yang di Telegram dan di chat ini udah beberapa yang dijawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak ya, karena waktunya udah mulai ini. Silakan. Oke, satu lagi silakan. Aku. Siapa tuh yang respon? Aku. Oh iya. Di sini tadi sebelum Dava, Muhammad Rizky dulu ya, terus Dava ya. Oke. Rizky silakan. Ya Kak, mau tanya. Kan untuk persyaratan bahasa Inggris itu ada 2 tes, IELTS sama TOEFL. Nah, antara 2 tes itu grammarnya itu berbeda apa tidak Kak? Oke. Jadi bahasanya kan sama ya, English gitu. Jadi yang membedakan IELTS dan TOEFL itu apa? Tipe soalnya. Jadi aksennya tadi juga betul gitu, karena IELTS itu dibikinnya di UK, akan sebagian besar aksen. Jadi kayak listeningnya itu kan ada 4 part, akan ada 4 listening. Itu 2 dari 4 biasanya pakai aksen UK. Satunya biasanya aksen New Zealand atau Australia, satunya lagi aksen American gitu. Namanya sudah International English Language Testing Assessment. Jadi sebisa mungkin dia mengcover semua aksen native speaker. Jadi nggak hanya British accent aja. Yang sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kalau misalkan sering banget aku dapat pertanyaan, apa sih yang bedain UK accent and British accent? It's just the way people speak. Everyone has an accent gitu. Jadi kita pun juga bisa disebut punya Indonesian accent gitu. Nah, itu dan Indonesian accent tiap orang juga beda-beda gitu. Yang penting adalah pemahaman penggunaan bahasanya, dan itu sama. Yang beda itu biasanya hanya di vocabulary, kayak misalkan flat itu di UK, apartment itu di US. Kemudian drugstore itu di US, kalau di UK, kalau British nyebutnya chemist. Kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Grammarnya sama, simple present ya sama, British and American ya sama gitu. Cuman kayak ada beberapa kolloquial atau slogan-slogan yang hanya dipakai di UK atau dipakai di US gitu. Jangan khawatir kalian mau belajar US dulu atau UK dulu. Yang penting adalah kemampuan general English-nya dulu yang kalian tingkatkan. Nanti accent itu kalau misalkan ibaratnya itu sudah advance. Kalau kalian sudah advance, mau memperdalam British atau American accent itu silakan gitu. Tapi sebenarnya itu nggak menjadi halangan untuk belajar gitu, dan itu sama aja. Dan itu bukan berarti kalian harus ambil dua-duanya ya. Itu kalian hanya pilih satu gitu. Kenapa? Karena British University IELTS itu punyanya organisasi UK, mereka biasanya semua universitas di UK akan menerima IELTS. Ada mungkin kalau di US beberapa universitas tidak menerima IELTS, mereka hanya mau TOEFL IBT. Karena TOEFL punyanya Amerika, kayak gitu. Kayak Stanford tuh nggak menerima IELTS. Mereka hanya terima TOEFL IBT. Jadi cek aja kampus yang mau dituju pakainya apa. Dan kalian mulai belajar salah satunya aja dengan fokus gitu. Masa berlakunya sama-sama 2 tahun, sama-sama bisa diterima untuk daftar di mungkin 98% kampus di seluruh dunia, jadi nggak usah khawatir. Begitu ya, Rizky. Iya, Kak. Makasih.
Terakhir Dava, Uli, mohon maaf, aku lihat kamu raise hand, tapi kalau karena waktunya terbatas, boleh di apa? Oh, sudah ditulis di chat juga ya. Oke, nanti aku coba address jawabannya ya. Dava, dia silakan. Ya Kak, aku mau nanya Kak, kalau misalnya di UK sendiri kayak most of the universities-nya itu bisa lintas jurusan nggak ya Kak? Terus kayak prosedur untuk penyetaraan atau matrikulasinya itu bagaimana Kak? Makasih. Oke. Tidak pernah ada halangan atau harus ada proses matrikulasi, itu nggak ada di UK. Jadi kalian kayak programku itu kan dia termasuknya interdisiplin ya. Jadi dia gabungan antara studi pembangunan atau development studies dan pendidikan gitu. Teman-temanku itu ada yang dari linguistik, ada yang dari dari hubungan internasional, ada yang dari ekonomi. Itu nggak masalah gitu. Kalau misalkan mau nyebrang pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi personal statement kalian harus kuat yang menjustifikasi kenapa program kamu dengan lintas jurusan itu harus menjadi kuat gitu. Apa alasan kalian mau nyebrang itu? Benefitnya apa yang akan kamu dapat secara personal dan profesional? Dan apa yang kamu bawa untuk bisa berkontribusi terhadap course-nya kayak gitu. Dan nggak ada proses matrikulasi. Ijazah S1 di Indonesia diterima langsung untuk lanjut S2 di UK. Kayak gitu, Dava. Oke, makasih Kak. Uli, tanyanya, untuk beasiswa apakah untuk semua universitas atau universitas tertentu? Tergantung beasiswanya. Kayak tadi yang aku bilang, Jardine hanya boleh di Oxford dan Cambridge. Kemudian kalau Gates hanya bisa di Cambridge. Tapi LPDP hampir semua kampus yang ada di UK itu diterima, tapi tidak semua jurusan. Nah, itu kalian harus lihat ke beasiswanya, pemberi beasiswanya masing-masing. Kalian harus cek jurusan apa saja di universitas mana saja yang bisa diterima. Gitu. Yang raise hand terakhir. James, silakan. Baik Kak, mau nanya. Jadi saya tuh mau nanya Ibu. Itu karena ada PR kemarin. Sorry, putus-putus James. Boleh diulang? Suaranya putus-putus. Cuma apakah boleh diulang itu boleh diulang dari awal? Jadi gini, jadi saya itu kan daftar ke satu kursus di lah tuh. Tapi akhirnya itu apa kayak dia nanya ke PD langsung untuk SD itu dapat LO dulu. Jadi kata LPD itu kan mendapat LO dulu berarti LPDP. Cuma pas saya nanya ke temen yang lain yang dapat juga S3 juga tapi bukan kayak di tempat yang lain, dia bilangnya LPDP dulu. Jadi saya kan ada bingung, cuma saya sudah mempersiapkan syarat-syaratnya semua nih. Nah, lebih baik saya apakah apply LPDP-nya, menyelesaikan dulu yang di kampus yang setuju dulu, Kak. Jadi biar pasti baru saya apply LPDP. Gitu, Kak. Pertanyaan saya yang sampai saya belum kejawab. Terima kasih. Thank you. Itu kembali ke setiap itu sangat case by case. Tapi kalau ditanya mana dulu, itu sebenarnya bisa paralel. Bisa paralel atau bisa salah satu yang duluan. Kalau kayak case aku, waktu aku daftar ke Cambridge itu di yang pertama, kan aku belum punya beasiswanya, aku daftar programnya dulu, aku daftar aja gitu, sambil cari beasiswa yang lain gitu kan. Nah, pas yang tahun kedua, aku daftar LPDP-nya dulu gitu. Ketika sambil berjalan seleksi LPDP, aku daftar lagi ke kampus dan dapat LOE dari kampus. Itu tuh sebelum interview gitu. Jadi ketika interview aku udah bawa LOE gitu. Sebenarnya nggak ngaruh yang mana dulu gitu, karena nggak ada poin di LPDP apakah kamu sudah punya LOE atau belum gitu. Itu nggak mempengaruhi hasil kamu lolos seleksi atau tidak gitu. Tapi biasanya bisa kayak panelis di interview itu mereka bisa bertanya gitu, kenapa kamu mau ke sana gitu. Terus yakin kamu bisa ke sana. Kalau kamu bisa yakin Pak, karena saya sudah diterima, kamu bisa tunjukkan LOE-nya gitu. Nah, mereka itu meskipun tidak mempengaruhi, tapi bisa jadi penyemangat buat kamu sendiri, menambah kamu menjadi lebih pede gitu. Bahwa
iya kok aku lo bisa gitu. Kayak waktu aku interview kemarin juga gitu ditanya, emang kamu yakin bisa masuk Cambridge? Bisa Pak, karena saya sudah dapat LOE-nya, aku bawa itu, aku print dan aku tunjukkan ke mereka gitu. Jadi bukan kayak chicken and egg ya, itu bisa jalan bersamaan, yang manapun duluan itu boleh. Yang mungkin bisa jadi agak membingungkan adalah kadang-kadang kalau beasiswanya belum dapat tapi sudah mau deadline harus confirm fundingnya dari mana. Nah, itu yang penting gitu. Jadi dilihat pastikan timelinenya itu tidak sampai ada yang kelewatan. Jadi kayak misalkan sekarang LPDP belum buka-buka gitu. Sekarang kamu mau daftar programnya dulu nggak apa-apa. Kayak misalkan by Maret misalkan nanti udah dapat LOE dari kampus terus LPDP baru buka gitu. Prosesnya mungkin kalau misalkan molor misalkan sampai Agustus itu deadline untuk dapat funding. Tapi LPDP-nya masih interview belum pengumuman gitu. Kebanyakan kalau S2 atau S3 itu bisa di-defer. Defer itu artinya ditunda ke tahun berikutnya. Itu salah satu cara yang bisa kamu gunakan. Jadi kalau program tersebut bisa memberikan deferral, bisa ditunda tahun depan, dapat LPDP-nya dulu, programnya udah dapat, tapi nggak bisa berangkat tahun ini, nggak bisa berangkat Oktober tahun depan, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kamu udah dapat funding-nya, kamu bisa berangkat tahun depan, kayak gitu. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, aku coba jawab lagi di Telegram ya. Aku akan coba jawab satu-satu yang ada di Telegram. Terima kasih banyak, you have been very cooperative and enthusiastic. Terakhir, aku mau ada quiz. Tadi, kalau kalian memperhatikan, informasi-informasi yang aku sampaikan itu tadi, aku jadikan bahan quiz gitu. Dan kuisnya akan ada hadiahnya. Farhan boleh diumumkan. Iya, siap. Oke, jadi nanti pas ada kuis, ini kuisnya pakai yang kemarin Kak. Oh iya, maaf, bukan, itu setelah kuis ya hadiah tuh ya. Aduh, salah. Iya. Betul. Nah, sebentar, kuisnya, mohon maaf ya, ternyata kuisnya tidak berhadiah. Ada, Tapi, tenang Kak. Tenang, ada. Oh ada ya, oke deh. Ada. Kalau misalkan Paling ada, nanti, would be great. Sama nanti kita ada satu challenge lagi setelah acara ini, dan itu juga nanti akan ada hadiahnya yang akan diinformasikan oleh Farhan. Nggak ada kalungnya. Teman-teman boleh buka lagi browsernya. Kalian ke website namanya kahoot.it. Nah, Farhan boleh dibantu tuliskan di chat. Kahoot.it, terus nanti masukkan game pin seperti yang tertampil di layar aku. Bentar ya, pinnya masih loading. Nah, silakan. 662 9156. Nah, ayo. Untuk kuis ini akan nanti kelihatan kan ya Kak di yang yang menang. Yang menang kelihatan ya? Akan ada leaderboard-nya. Ada leaderboard-nya. Oke. Nanti hadiahnya berupa pulsa ya. Jadi nanti dikirim ke saya gitu ya. Nomor HP-nya nanti akan kita isikan pulsa gitu ya. Lumayan ya. Nanti habis itu ada challenge lagi yang lebih menarik lagi insya Allah. Oke, yang masih tersisa di sesi sekarang masih ada 53 orang. Ini baru 20 yang join gamenya. Aku tunggu sampai 35 atau 40 lah. Ya. Puluh, 31, 32. Ya. Sudah? Masih ada yang mau join? Jaringan lagi gak bagus. Oke. Udah trouble kan. Oke. Aku start ya.
4. Oke. Yap, 1, 2, 3. Yap. Kalian jawabnya di device ya. Berapa jumlah universitas yang tergabung dalam Russell Group? Makin cepat poinnya makin besar. Makin cepat kalian jawab, poinnya makin banyak. Nah, jawabannya adalah 24. Oke. Kita lihat. Oh, Brigita memimpin. Jadi kalau begitu buka makin cepat kalian jawab, poinnya makin tinggi. Oke. Next. Bertalu dengan jaringan, Kak. Oh iya, mohon maaf ya. Iya, saya SMK kurikulum nasional bisa diterima untuk melanjutkan di S1 di UK atau tidak. Nah, posisi bergeser, Leoni Gracia memimpin. Next. Yang tidak wajib dilampirkan atau dipenuhi saat mendaftar. Yang tidak wajib pas di awal ya. Jawabannya semuanya ini wajib, tapi kuncinya adalah saat mendaftar. Nah, ketika mendaftar kita tidak harus memasukkan sponsor atau beasiswanya dulu gitu. Itu kalau sudah dapat LOE baru submit itu nggak apa-apa. Siapa? Oh, masih Leoni. Berikutnya. Manakah dari beasiswa berikut yang hanya bisa digunakan untuk belajar di Cambridge? Nah, jawabannya adalah Gates. Kalau yang hanya jadi Gates itu hanya ada di Cambridge. Jardine masih bisa di Oxford gitu. Pengecohnya di sana ya. Wah, Leoni memimpin terus. Wah, yang keduanya bergeser. Oke. Ada berapa tadi college-nya? Yang ada di foto itu King's College Chapel. Lapangan Harry Potter bukan, Kak? Dulu katanya dining hall itu mau dari Cambridge. Tapi jawabannya adalah 31. Tapi nggak jadi karena katanya kemahalan. Jadi mereka pindah ke Oxford. Dava juara. Wah, masih Leon ini. 2 terakhir. Manakah tes kemampuan bahasa Inggris berikut yang tidak diterima? Jawabannya adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP itu yang paper base. Nah, TOEFL yang nilainya 400, 500, 550 itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar ke luar negeri. CAE tadi kan ada aku sebutkan itu adalah Cambridge Advanced Assessment. Itu salah satu jenis tes juga yang dikeluarkan oleh Cambridge sendiri, itu juga diterima di sana. Terakhir, University of Cambridge adalah universitas tertua keberapa? Ini tadi ada di video, yang saat ini masih mengajar. Di dunia ya.
keempat. Kalau di UK dia universitas tertua kedua, tapi kalau di dunia dia keempat. Oke, mari kita lihat podiumnya. Juara 3 ada Dava. Juara 2 ada Iqbal. Juara 1 ada Leonie. Wow. Oke. Congratulations. Oke, terima kasih ya. Sip. Terima kasih banyak partisipasinya teman-teman. Sharing session sudah, quiz sudah. Nah, untuk menutup sesi malam ini, aku pengen kasih penyemangat lagi berupa video. Apa sih yang menanti kalian kalau kalian akan nanti belajar di UK? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, itu wrap up-nya. Saya kembalikan lagi ke Farhan. Silakan. Oke. Terima kasih Kak Buyung yang sudah menyampaikan dengan sangat detail sekali gitu ya tentang beasiswa di UK. Gimana nih teman-teman? Sudah semangat atau udah mulai ada bayangan, wah ini saya harus dapat nih di kampus ini gitu ya. Terus ya tadi penjelasannya detail banget gitu. Selanjutnya ada challenge lagi. Jadi ini bener-beneran kayak kuliah ya. Jadi ada materi, kemudian ada simulasi, kemudian ada kuis. Wah ini luar biasa banget gitu ya. Ini gak bakal didapat deh di webinar-webinar yang lain gitu. Terima kasih banget ya Kak Buyung. Selanjutnya, ini biar melengkapi kayak kuliah, ada tugas ya. Tapi yang khawatir, tugasnya itu ada hadiahnya. Jadi kayak kuliah banget ya, ada tugas. Nah, tugasnya adalah berkaitan dengan tema yang tadi sebenarnya. Bentar. Nah, jadi kan tadi ada rencana ya dari kata Kak Buyung tuh di breakdown 1 tahun nanti mau apa.
bulan depan apa? Mungkin sama juga kayak LDG gitu ya. Nah, ini challenge-nya gitu ya, atau tugasnya. Pertama, nanti bikin story gitu ya di Instagram, ya, kesan setelah mengikuti kuliah online di UK ini gitu ya. Setelah mengikuti webinar ini atau perkuliahan online kayak ini, itu kesannya seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa di story atau di di feed boleh ya. Habis itu yang kedua, apa rencana Anda untuk mendapatkan beasiswa atau berkuliah di UK gitu. Nah, 2 poin ini nanti teman-teman tag ya akun pemburu beasiswa, akun bintang beasiswa dan Kak Buyung ya. Biar nanti kita bisa ngeliat nih. Nah, itu untuk penilaian juga gitu ya. Nah, yang pemenangnya akan diumumkan Minggu malam gitu ya. Masih ada 2 hari lagi, tanggal 27 September 2020. Nah, yang menang nanti akan dapat buku ya. Ini bukunya, wah kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Virtual background-nya. Ya, sebentar, di-off-kan dulu deh. Virtual background-nya ya. Nah, ini ya, kelihatan ya? Takedown UK. Jadi mirip banget sama topik pada malam hari ini, kuliah hari ini. Nanti yang menang ada 2 orang, jadi kita lihat ya, kita seleksi nanti yang paling bagus kita akan kirim ya ini ke tempat teman-teman ada gitu ya. Itu untuk kuisnya. Kemudian nanti ada juga teman-teman akan saya email untuk feedback. Jadi ada form yang harus teman-teman isi. Jadi mohon diisi untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi untuk mengisi webinar-webinar selanjutnya. Ya, ini akan di email ya sekalian sama story yang tadi ya kuis. Dan tadi yang pemenang kuis ya, silakan nanti di japri di Telegram, japri ke saya Farhan Alfaiji ya, di situ ada di japri nomor HP-nya, nanti akan saya kirim pulsa gitu ya. Mau nominalnya ya nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah ya gitu. Itu aja teman-teman untuk kuliah online pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Kak Buyung. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, ya, semakin berkah. Ya kita doakan juga Kak Buyung kalau nggak salah lagi apply S3 ya kayak. Rencananya insya Allah. Ya, pengennya lanjut ke Cambridge lagi, tapi lagi nunggu hasil tesisnya dulu. Jadi kalau mau lanjut lagi dari S2 ke S3 di Cambridge, itu nilai tesisnya itu minimal 70 gitu. Jadi deg-degan juga ini Minggu tanggal 5 Oktober itu akan diumumkan. Jadi semoga hasil yang terbaik ya. Nah, kita doakan ya bersama-sama, semoga dari sharing ilmu ini kan ya semakin mendorong kebaikan ya Kak gitu ya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir gitu ya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari Kak Buyung bermanfaat dan menjadi wasilah untuk teman-teman atau jalan untuk teman-teman bisa mendapat kuliah atau beasiswa di UK ini ya. Oke, itu aja. Jangan lupa pantengin terus ya pemburu beasiswa dan bintang beasiswa, karena akan ada webinar-webinar seperti ini gitu ya, kuliah-kuliah online di beberapa negara lain gitu ya. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan dari Kak Buyung dan dari panitia gitu ya. Terakhir banget kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Silahkan mungkin yang kameranya bisa dibuka, kita buka, kita akan foto ya. Dokumentasi, sebagai bentuk dokumentasi. Oke. Yang ada di virtual background itu aku tuh dining hall-nya Downing College. Jadi kalau nanti kalian bisa sekolah ke Cambridge dan pilih Downing College atau bisa mampir ke Downing College. Arsitekturnya kayak arsitektur di Athena gitu, neo classical Yunani gitu. Ini ada 2 slide ya, jadi akan ada 2 kali. 2 kali ya. Ini aba-aba Farhan ya. Slide pertama, 1, 2, oke, 1, 2, 3. Oke, bentar saya simpan dulu. Karena yang slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua udah bergabung. Kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Kak Buyung. Bye-bye.